Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang mengeluarkan kekuatan besar untuk menyerang Bai Sujun, namun secara tak terduga datang Lu Weiying yang langsung menghalau serangan itu, dan ternyata dia adalah seorang tetua dari Sekte Tianji. Han Li bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Sebab sepertinya kita tidak memiliki urusan satu sama lain. Tetua Lu Weiying menjawab, sulit jika aku menjelaskannya secara rinci sekarang. Sang tetua memberikan sebuah giok sambil berkata, jika Anda berkenan datanglah temui diriku di tempat tersebut malam ini. Setelah memberikan batu giok itu, dirinya segera pergi dari sana. Kemudian Han Li bertanya pada Mu Peiling, di manakah senior Lu dan yang lainnya berada? Mu Peiling memberitahu, para kultivator Nasken Sol berada di balai pertemuan, karena aku mendengar, siapapun yang telah mencapai tahap Nasken Sol dapat berpartisipasi. Setelah mendengar penjelasan darinya, Han Li pun bergegas pergi menuju balai desa. Sesampainya di sana, Han Li melihat senior Ciu yang bisa disebut juga senior Lu, bersama senior Lan yang telah tiba lebih dulu, lalu mereka mempersilahkan Han Li untuk segera duduk. Seorang pemimpin Sekte Bei bernama Wu Peng berkata pada Han Li, aku dengar kau berhasil mencapai tahap Nasken Sol pada usia 200 tahun. Ternyata dirimu memang merupakan seorang jenius, di antara para kultivator hebat di Tianan. Pemimpin Wu juga memperkenalkan Nyonya Qi yang bertanggung jawab atas aliansi 9 negara. Tak hanya itu saja, ada beberapa orang lainnya yang dikenalkan pada Han Li. Di antaranya ada Dao You Gong dari Hua Dao, ada juga Xiao dari Sekte Yuling, kemudian yang terakhir ada Tetua Linghu dari Lembah Huang Feng. Meskipun Han Li mengenal Tetua Linghu, tapi ia memutuskan untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Lalu pemimpin Wu bilang, kali ini aku memanggil semua orang untuk membahas tentang situasi besar, yang mungkin terjadi saat kita bertarung dengan orang-orang Mulan. Rekan kita yang bernama Feng dan Tao Huan telah terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1, padahal lawan mereka hanya 2 orang di tahap Nasken Sol, tapi seni spiritual serta harta mereka sangatlah kuat. Hal tersebut mencegah keterlibatan jiwa Nasken Sol kita melarikan diri dan menyebabkan kematian. Terlebih lagi kedua orang itu dapat langsung menyerap jiwa orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran. Bahkan tak diketahui apakah mereka manusia atau makhluk lain. Selain itu, mereka berdua juga dapat mengusir monster besar, serta menghancurkan formasi pertahanan kami. Han Li mengatakan, kali ini mereka menggunakan metode kilat, dan sepertinya mereka akan memutuskan hasilnya sekaligus. Apakah mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga di pihak Mulan yang dapat menentukan kemenangan? Pemimpin Wu menjawab, bahwa apa yang dikatakan oleh Han Li memang masuk akal, sebab waktu dahulu bangsa Mulan selalu berpikir lebih lama sebelum bertindak. Pemimpin Wu pun memerintahkan semua sekte di Tianan untuk bersiap, dan ia berharap mereka semua dapat mengambil tindakan lebih cepat, kemudian segera kirim bala bantuan gelombang kedua. Kemudian Nyonya Qi meminta agar mereka merahasiakan diskusi itu untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kebingungan yang tidak perlu, dan aku akan memberitahu penetua Wei Wuya tentang peristiwa ini. Lalu kita lihat, apakah kita bisa mengumpulkan 3 kekuatan hebat untuk menangani masalah ini. Mereka semua lanjut membahas beberapa rincian lainnya, kemudian memutuskan untuk mengirim sekelompok orang, agar bisa memperlambat pergerakan Mulan. Semua itu mereka lakukan agar bisa memberi waktu pasukan utama Tianan mempersiapkan diri. Setelahnya mereka mengakhiri pertemuan dan segera pergi dari istana. Lalu Han Li berpamitan pada senior Lan serta senior Lu untuk pergi menemui seseorang, tetapi senior Lan bertanya pada senior Lu,
Mengapa kau terlihat sangat khawatir? Senior Lu menjelaskan, diriku memang khawatir kalau Hanli kembali ke lembah Huangfeng. Sebab aku mengetahui masa lalunya yang cukup sulit untuk dilupakan, dan sepertinya diriku belum pernah menceritakannya padamu. Namun biarkanlah semua berjalan dengan apa adanya, lagi pula jika saudara Han benar-benar ke sana aku tak bisa berbuat apa-apa. Sin berpindah pada Hanli yang telah tiba di tempat kediaman tetua Linghu. Di sana sang tetua mempersilahkan Hanli untuk masuk. Hanli pun langsung bertanya apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan. Tetua Linghu menjawab, apakah dirimu bersedia kembali ke lembah Huangfeng dan bertugas sebagai penetua? Karena aku ingin kau tahu bahwa usiaku tidak lama lagi, mungkin hanya dalam waktu 20 tahun diriku bisa saja sudah mati. Jadi selama kau bersedia kembali ke lembah Huangfeng semua ini akan menjadi milikmu, dan aku harap kau tidak menyimpan dendam padaku atas kejadian waktu dahulu. Hanli bilang diriku tak mempermasalahkan masa lalu, sebab jika aku berada di posisimu mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Tapi saat ini diriku telah bergabung dengan Sekte Luo Yun, dan tak berniat pindah kembali ke Sekte Huangfeng, sehingga lebih baik Anda mencari orang lain saja. Tetua Linghu pun menegaskan, namun bukankah Sekte Luo Yun masih memiliki 2 orang tetua? Tak hanya itu saja, bahkan tak ada kepuasan selain memegang semua kekuasaan. Hanli mengatakan aku pikir kau telah membuat kesalahan, karena diriku bergabung dengan sekte manapun bukan untuk mendapat kekuasaan. Karena aku juga hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk berlatih, namun Linghu memberitahu, kau mungkin belum mengerti seberapa besar manfaat yang didapat dari memegang kekuatan suatu sekte, dan dirimu tak perlu repot-repot mencari ramuan maupun bahan langka. Statusmu di dunia kultivator juga akan sangat berbeda. Dan bahkan jika kau benar-benar tidak tertarik sama sekali, apakah dirimu tak ingat sedikitpun persahabatan lama antara kau dan gurumu? Kau juga harus tahu bahwa banyak mantan muridmu di lembah Maple Kuning. Kalau dirimu tak menggunakan metode Nasken Soul milikmu, bisa saja lembah itu akan musnah dalam semalam oleh upaya gabungan sekte lain. Hanli mengatakan, bangkit dan runtuhnya sekte adalah hal yang sangat umum. Dan mengenai teman-teman seperjuanganku pada waktu dulu, mereka sudah punya takdir mereka masing-masing. Tapi tetua Linghu masih terus membujuk Hanli agar kembali bergabung dengan sekte Huangfeng. Dia bilang bagaimana jika kau tak perlu menjadi penetua lembah Huangfeng, serta aku akan memberi 3 harta yang sangat berharga sebagai imbalan, kalau kau mau membantu lembah Huangfeng 3 kali selama hidupmu. Ia menjelaskan ketiga harta tersebut pada Hanli. Pertama ada perisai cahaya biru, kemudian ada botol fu yang di dalamnya merupakan neidan atau pil, yang dirinya peroleh dari membunuh binatang iblis elang sayap besi tingkat 7. Lalu yang ketiga merupakan batu giok jimat tangan iblis mistik yang berubah, apabila ada sihir yang besar maupun harta karun kuno, akan kehilangan semua kekuatannya jika masuk ke dalam giok ini. Hanli akhirnya menerima ketiga benda langka itu. Dirinya juga berjanji akan membantu lembah Maple Kuning, ketika sedang menghadapi masalah di masa depan. Mendengar janji dari Hanli tetua Linghu pun bisa bernafas lega. Kemudian setelah pembicaraan mereka selesai Hanli tak langsung pulang ke tempat tinggalnya, sebab dia justru pergi ke sebuah toko, sesuai dengan apa yang ada di slip giok pemberian Lu Weiying. Seorang pria pun menunjukkan jalan pada Hanli. Tetapi Hanli menyadari, ada pembatas di terowongan itu yang menghalangi indera spiritualnya. Dan Hanli tak menyangka kalau tetua Nanlong lah yang mencari dirinya. Tetua Nanlong meminta maaf karena telah membuat Hanli salah paham. Lalu dia menjelaskan, bahwa kau sekarang menjadi target orang-orang itu, jadi aku khawatir kau akan disergap sehingga diriku melakukan hal ini. Tapi Hanli bertanya apakah ini karena kotak giok yang aku dapat. Lu Weiying langsung membenarkan hal tersebut, sebab sekte roh hantu berniat mendapatkan peta rute serta metode untuk masuk lembah iblis. Lalu kebetulan sekali Daois Han memiliki salah satu barang yang diperlukan untuk memasuki lembah itu.
Hanli bertanya apakah yang kalian maksud adalah cincin hitam milikku? Mereka berdua pun membenarkannya. Hanli kembali bertanya benarkah cincin dua yin yang dibuat oleh penetua kuno, berasal dari meteorit ekstraterestrial. Nanlong Huo menjawab Anda memang berpengetahuan luas. Ia juga menjelaskan, kalau cincin yin bisa membuat seseorang tidak takut dengan cahaya yuan melukai tubuh. Lalu dengan cincin yang, orang tersebut bisa memanipulasi cahaya yuan agar menyerang musuh. Waktu dahulu Master Changkun mengendalikan cincin yin bersama rekan Daoisnya, mereka bahkan beruntung, karena berhasil melewati cahaya yuan tanpa cedera, jadi aku bersama Daois Xuanji ingin bergabung denganmu. Baru diketahui kalau Lu Weiying bisa juga dipanggil dengan sebutan Xuanji, Tetua Nanlong kembali berkata, nanti kita bertiga akan pergi ke lembah iblis untuk mengambil harta karun. Hanli menegaskan lembah iblis merupakan tempat yang paling berbahaya di Tianan, dan aku tidak ingin mati hanya karena ingin mendapatkan beberapa harta karun. Hanli bilang, lagi pula ada banyak kultivator Nasken Soul lainnya, kenapa kau harus memilihku? Tetua Nanlong memberitahu, selain bahaya pembatas serta pecahan ruang di lembah iblis, ada juga beberapa binatang kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu di antara mereka adalah binatang kodok api iblis yang seharusnya telah punah sejak lama. Api iblis merah langit miliknya sangatlah kuat, tapi saat aku melihatmu menggunakan api biru waktu itu, diriku tersadar bahwa mungkin kau bisa mengendalikan kodok api iblis. Hanli pun berkata, apa kodok api itu menghalangi jalan masukmu ke lembah? Xuanji menjawab, bukan cuma itu. Di sana juga ada mayat yang ingin sekali didapatkan oleh Master Changkun, namun kodok api iblis membuat sebuah sarang di dekatnya. Master Changkun saja tak bisa mengalahkannya, apalagi kami berdua. Hanli mengatakan, aku mengerti kalian berdua ingin diriku mengurus kodok api iblis, agar kalian bisa mengambil harta karun dengan bebas. Tetua Nanlong dengan semangat membenarkannya. Sebab selama kita mendapatkan tas penyimpanan kultivator kuno, maka harta karun di dalamnya cukup untuk kita bagi tiga. Hanli bilang, jadi menurut apa yang kalian berdua katakan, selama aku memasuki lembah dan hanya berurusan dengan kodok api iblis, maka jalan untuk mencari harta karun ke wilayah lain harusnya relatif aman. Hanli pun bertanya, lalu kapan kalian berdua berencana untuk pergi ke lembah iblis tersebut? Tetua Nanlong menjelaskan, retakan spasial di lembah itu terjadi setiap 50 tahun, dan akan ada periode yang relatif stabil selama 1 tahun, sekarang menuju periode stabil berikutnya paling cepat akan berlangsung 3 atau 4 tahun. Hanli berkata, karena masih banyak waktu maka aku harus mempertimbangkannya dengan seksama, dan 1 tahun sebelum periode stabil, diriku akan memberikan kalian 2 jawaban yang pasti, bahkan jika aku tak jadi pergi saat itu, maka aku akan meminjamkan 2 cincin yin pada kalian. Hanli berpikir, karena dibandingkan dengan mereka yang usianya hampir berakhir, diriku masih terlalu muda untuk mengambil resiko besar seperti itu. Kemudian Xuanji memberikan token agar Hanli lebih mudah menghubunginya. Lalu Hanli kembali ke tempat tinggalnya. Di sana Mu Peiling memberitahu bahwa Senior Lu dan Senior Lan sudah menunggu Anda sejak tadi. Hanli pun sangat terkejut melihat mereka berdua, apalagi Senior Lu yang sangat antusias ketika melihat kedatangan Hanli. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.